Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Para jemaah sekalian, wabil khusus Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman dan semua jemaahnya, imam, muazzin, bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur masih kita bisa menambah ibadah. Baru saja saya dengar, saya biasanya tidak suka tanya apa tema, dan biasanya panitia memberitahu temanya ini, temanya itu. Tadi saya mendengar temanya bagaimana Al-Quran mempengaruhi kualitas hati. Sangat mempengaruhi kualitas hati, sangat mempengaruhi. Bahkan menjadi tambahan iman. Kalau kita bisa menikmati, walaupun kita tidak faham, bisa merasakan keindahan Al-Quran. Kalau terbuka hati, apalagi simak, mendengar, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau mereka mendengar kalamullah, bertambah iman mereka. Kalau Allah turunkan Al-Quran di atas gunung aja bisa hancur, tidak kuat. Di mana kita? Kok bisa mendengar Al-Quran yang begitu sempurna, yang begitu indah? La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW suka mendengar Al-Quran daripada orang lain. Dan saya sering mengingatkan jamaah, jangan hanya suka baca, tolong luangkan waktu untuk banyak simak, dengar. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apalagi sambil kita mendengar, merenungkan fikiran kita, mengikuti dari ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun kita tak baca, cuma dengar, dan pahalanya sama. Wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca maupun yang mendengar pahalanya sama. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan mendapatkan pahala 10 kebaikan berhuruf tidak dikaitkan dengan pemahaman. Walaupun tidak paham sama sekali isi Al-Quran, tetap standar dapat setiap satu huruf 10 kebaikan, baca maupun dengar. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf
walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca kitab Allah akan mendapatkan setiap satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan gandakan oleh Allah menjadi 10. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan Rasulullah SAW tidak berkata man qara'a harfan min kitabillah wa fahimahu, tidak disebutkan wa fahimahu, tidak dikaitkan dengan memahami. Membaca Al-Quran walaupun tidak faham tetap mendapatkan standar 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Membaca dan memahami lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahaminya dan menghayatinya lebih dahsyat lagi kemuliaannya. Membaca, memahaminya, menghayati dan mengamalkan lebih luar biasa. Kalau tidak bisa membawa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Standar adalah mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan tidak ada ibadah yang hitungan ibadahnya ketika kita amalkan dengan huruf-hurufnya selain Al-Quran. Kalau salat tidak dihitungkan setiap gerakan rukuk, setiap gerakan sujud, setiap gerakan tidak. Total salat 5 waktu dapat 50. Semua ibadah, Taurat, Injil, Quran, Suhuf Ibrahim wa Musa, hadis Qudsi, hadis Nabawi, tidak dihitungkan dari hurufnya. Yang dihitungkan hanya Al-Quran dari setiap satu huruf. Bukan total baca Quran dapat 10 kebaikan, tidak, setiap satu huruf. Baca maupun simak, mendengar. Dan itu satu-satunya untuk Al-Quran. Dan menurut saya ini promo dari Allah. Fahamkan promo. Kalau ada promo tiket murah kita cari. Ada promo di pasar, ada ini harga satu ini dapat beli satu gratis satu. Mau nggak kita manfaatkan? Ada nggak promo kalau beli barang ini satu dapat 10 barang yang sama tapi gratis? Ada nggak? Nggak ada. Silahkan cari di dunia, semua ada. Maksimal beli satu dapat satu. Kadang-kadang beli 2 dapat 1 gratis. Dan ada yang beli 1 tapi 10 gratis. Allah kasih baca satu huruf 10 kebaikan. Ini promo terbesar, tapi tidak dimanfaatkan. Allah tahu manusia suka promo, makanya Allah kasih promo. Satu ayat kursi. Hafalkan ayat kursi. Suka baca ayat kursi habis salat? Suka? Rutin? Setiap habis salat? Apa pahalanya? Pahalanya apa? Jannah. Terus? Ibu tahu nggak pahalanya? Bu, halo. Tahu nggak pahalanya? Apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Subhanallah. Ini kan promo besar lagi. Satu ayat jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dimanfaatkan? Dan banyak amalan yang lain mudah. Dan selalu ketika saya mengisi tausiah, saya selalu berusaha menyampaikan kepada jemaah amalannya sederhana. Semenjak saya hafal karakter orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet, tidak suka yang susah-susah. Orang Indonesia mau amalan mudah dihafal, mudah diingat, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu aja orang Indonesia. Praktis. Nah, mau yang lama-lama, panjang-panjang,
Surah amalan, baca amalan ini 4444. Kalau kurang, dah cocok, dah bisa. Lebih aneh lagi, terima WhatsApp, baca Qul Huwallahu Ahad 100 kali dan sampaikan kepada 10 orang. Dia lain. Kalau tidak disampaikan, kecelakaan kalau apa pokoknya di agama-agama dipermainkan. Dan ada di dalam Islam itu. Yang ada baca zikir, berbagilah, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, bagi ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan semua orang apapun yang kita terima langsung di-sharekan. Kalau kita sharekan dan kita tulis saya terima dari grup sebelah, dia tetap tanggung jawab. Antum fikir kalau saya share dan saya berkata saya terima dari grup sebelah, seolah-olah saya tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Dia tanggung jawab, tetap tanggung jawab. Apalagi hadis, kalau belum tahu asal usulnya hadis sahih atau tidak, lebih baik tidak usah share. Hati-hati supaya jangan termasuk orang yang berdusta, membohongi, mengataskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta, membawa namaku, seolah bersabda Rasul, tapi Rasul tidak pernah berkata itu. Dan sering kita dengar, qala Rasulullah SAW, utlub al-ilma walau sampai mana? Rasulullah SAW tahu dari mana? Cina. Rasulullah SAW tidak pernah sebutkan hadis seperti ini. Jadi banyak orang-orang memang ada manfaat. Orang kenapa bilang utlub al-ilma ila Sin walau fi Sin? Kalau di sini dari Indonesia ke Cina dekat, tapi kalau di Arab sangat jauh. Makanya dibangkitkan semangat belajar ilmu walaupun ke negeri yang jauh. Ini cuma hanya perumpamaan, tidak harus belajar di Cina. Dan katanya Rasulullah SAW bersabda, ini bukan hadis, ada sebuah hikmah atau kata-kata mutiara. Semua wan nadhafatu minal iman, nadhafah itu kebersihan bagian dari iman. Dari mana? Qala Rasulullah. Mana kan Rasulullah? Tidak pernah bilang begitu. Walaupun dalam pandangan agama memang kebersihan itu bagian pada iman. Jadi tidak semua kata-kata mutiara, kata-kata baik belum tentu sudah dibersabdakan oleh Rasulullah. Di Indonesia apapun kalimat Arab itu pasti bagus. Saya pernah masuk masjid, setelkan nyanyi musik, tapi lagu Arab. Begitu saya dengar suaranya, astagfirullahaladzim, oh lagu syaitan dibawa ke masjid. Saya tanya sama takmir masjid, ini apa ini? Ini kan bahasa Arab. Ya tidak semua bahasa Arab bagus. Tidak semua bahasa Arab, kalimat bahasa Arab bagus. Tahu enggak isinya lagu ini apa? Dia berkata, aku sangat mencintai dia sampai cintaanku membuat aku mabuk. Masa dibawa di dalam masjid? Jadi hati-hati, tidak semua bahasa Arab. Tidak semua bahasa Arab doa, kalimat-kalimat bahasa Arab doa. Ada orang datang duduk di samping tuan rumah dan dia cerita perjalanan kemana, dari mana, datang dari Arab tamu-tamunya. Semua keluarga dari belakang duduk di dalam rumahnya, amin, amin, amin. Tuan rumah, kalian dari tadi amin, amin ngapain? Ini kan bapak tuan rumah, apa tamunya lagi doa. Dia lagi cerita perjalanan kita. Perjalanan dari Arab ke Indonesia. Ini mau cerita, amin, amin. Semua bahasa dianggap doa. Ada kalimat-kalimat bahasa Arab syaitan, jahiliyah. Tidak semua baik. Hati-hati. Kalau Al-Quran jelas baik kalimatnya, tapi tidak semua kalimat di dalam Al-Quran cocok jadi lama. Ada orang bukan, saya tanya,
Saqar. Saya Saqar. Kalau Saqar bagi sad, Saqar adalah burung yang kita tahu. Tapi kalau sin itu neraka. Dan saya bilang, antum dapat dari mana? Karena kalimat Saqar bagi sad tidak ada dalam Quran. Antum dapat kalimat dari mana? Dia buka surat Al-Muddathir. Wa ma adraka ma saqar. Kamu tahu dari mana itu neraka? Dahsyat. Ini kalimat ini, ya. Anakmu Saqar. Namanya, ya. Kan saya buka Al-Quran, acak-acak dapat Saqar. Subhanallah. Dapat kalimat Saqar, diacak-acak dapat. Tidak semua nama. Ada kalimat iblis. Masa diacak-acak dalam mata kita dapatnya iblis, mau kasih nama anaknya iblis? Tidak semua kalimat di dalam Al-Quran cocok jadi nama. Kita harus pahami maknanya dan maksud. Dan ketika kita memberi nama kepada anak, apalagi terkait Asmaul Husna, saya heran di Indonesia kenapa semua serba singkat. Semua disingkat. Kalau ada Asmaul Husna, jangan disingkatkan. Tidak boleh, tidak layak. Kurang adab sama Allah. Nama Allah yang suci, nama Allah yang sempurna, nama Allah yang indah, kok disingkatkan? Ada orang minta, istri saya melahirkan laki-laki, tolong minta nama. Saya kasih Muhammad, nama yang bagus. Ada lagi, iman dah cukup satu. Nah, kita biasanya 3 nama. Saya kasih Muhammad Abdullah Hafiz, orang yang terpuji, hamba Allah yang mudah-mudahan jadi hafiz, penghafal Quran. Pas saya diundang ke rumahnya acara akikah, dia panggil istrinya, ini istriku, bawa sekalian dulah. Saya dengar, apa dulah? Ada makanannya, macam-macam makanan. Enggak, ini bukan, ini anak saya. Anaknya kok dulah sih? Setahu saya kasih Muhammad Abdullah Hafiz. Kok sekarang jadi dulah? Maksudnya apa? Tidak, kami biasa kalau nama-nama kita pasti ada nama panggilan. Tapi arti dari dulah apa? Abdullah singkatnya dulah. Astagfirullahaladzim. Muhammad Moh. Mat. Abdul Razak Zak. Apa kok sampai Asmaul Husna dipermainkan? Tidak boleh, tidak sopan. Asmaul Husna, kalau nama-nama yang selain Asmaul Husna, Gus, tidak apa-apa, Gus, tapi itu urusan kita. Tapi kalau ada Asmaul Husna jangan dipermainkan. Apalagi kita memilih nama, itu kan nama panggilan doa, merubah doa. Muhammad. Kalau 3 nama, kenapa kok capek-capek minta 3 nama, ujung-ujungnya jadi dulah? Makanya sekarang saya malas kalau orang minta kasih nama, saya tidak mau kasih nama. Kecuali dia janji panggilannya sesuai nama. Kalau namanya 3 tinggal milih, mau nama Muhammad, mau nama Abdullah sebagai nama panggilan, atau nama Hafiz. Fiz. Astagfirullahaladzim. Semua serba disingkat. Sampai kemarin ada orang WA saya, Assalamualaikum SAJ. SAJ. Saya fikir. Saya tanya, apa itu SAJ? Syekh Al-Jabir. Astagfirullahaladzim. Nampaknya ini ngelengket, tidak bisa ditinggal. Lama-kelamaan nanti panggil Li. Apa itu Ali? Singkat dari Ali, Li. Astagfirullah. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Al-Quran kalau kita sering mendengar, bukan hanya membaca. Coba cari jutaan murattal di YouTube. Pasti ada suara yang kira-kira sesuai selera kita. Beda-beda selera kita. Ada yang suka suara Sudais, ada yang suka Shuraim, ada yang suka Syekh Mishari. Banyak beda-beda. Ada yang suka qari-qari Mesir. Mana yang kira-kira Bapak Ibu suka, ikuti, dengar.
hayati, nikmati. Walaupun tidak faham isinya, cukup kita ketika mendengar Al-Quran, jangan ada kesibukan yang lain. Jangan sambil mendengar atau sambil membaca tapi main handphone. Baca sebentar, balas WhatsApp. Baca sebentar, angkat telepon. Baca sebentar, melihat HP-nya. Dan bisa geserkan HP-nya dan betul-betul perhatikan Al-Quran. Sayang sekali kalau kita melihat umat Islam di Indonesia, umat terbesar sedunia penduduk Islam. Sayang sekali termasuk juga umat terbesar yang tidak bisa baca Al-Quran. 54% di Indonesia tidak bisa ngaji. Malu kita. Berhari-hari lewat tidak baca Quran. Bahkan ada yang sampai berminggu-minggu tidak baca Quran. Padahal paling malas minimal 1 juz setiap hari. Dan itu bagi orang yang paling malas. Ada orang minta cara mudah khatam Al-Quran. Bagaimana supaya saya khatam Al-Quran? Saya kasih setiap 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Sudah selesai. Dia masih mengharapkan, ada nggak lebih mudah lagi? Saya bilang ada. Cicilan. Tidak bisa satu kaligus baca 1 juz, nggak apa-apa, bagi-bagi. Allah terima cicilan kok, nggak apa-apa. Waktu subuh baca berapa halaman, waktu zuhur baca berapa halaman, waktu asar dan seterusnya. Begitu selesai isya dapat 1 juz. Tidak semestinya 1 kali dulu. Ada nggak lebih mudah? Saya bilang masih ada. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. 2 halaman 1 lembar, 1 kertas. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Habis isya sudah selesai 1 juz. Dan itu metode mudah untuk orang yang paling malas. Kalau itu pun tidak bisa, lebih baik disalati. Dan sering saya ingatkan jamaah, minimal itu sudah paling minimal. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Saya pernah ketika membaca Manaqib Imam Syafi'i, mengkhatam Al-Quran kebiasaan setiap bulan Ramadan sampai 60 kali. Sampai 60 kali dalam 1 Ramadan. Berarti sehari berapa? 2 kali. Berarti anggap dia baca, kalau matematika dihitung 60 juz dalam sehari. Mohon maaf Bapak Ibu, ikut Syafi'i, mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i? Ibu, mazhab apa? Mazhab Syafi'i? Ibu, Ahlus Sunnah dan mazhab Syafi'i sudah berapa kali khatam? Katanya mazhab Syafi'i sudah berapa kali khatam? Oh, saya salah paham kayaknya. Mohon maaf, kami Syafi'i tapi fikih saja, yang lain belum. Berarti kita masih pura-pura Syafi'i atau separuh Syafi'i, belum sesuai Imam Syafi'i. Ketika saya masih di Madinah, saya ingat di masa sekolah, waktu itu SMP, kita pas libur sekolah, kita suka bersama teman sekolah berkumpul di Masjid Nabawi. Waktu itu sekolah kita bulan Ramadan ijazah, libur full. Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, 4 bulan. Itu libur panjang, habis ujian nasional. Dan kita sepakati setiap bulan Ramadan berkumpul di Masjid Nabawi, berlomba-lomba untuk mengkhatam Al-Quran sebanyak-banyaknya. Salah satu
tahun di bulan Ramadan kita sepakati mengikuti Imam Syafi'i. Dan kita baca. Kalau saya pribadi jujur saja tidak bisa mendapatkan, gagal membaca seperti Imam Syafi'i. Tapi saya dapatkan ilmu. Ketika saya baca dengan target menghatam Al-Quran sebanyak Imam Syafi'i, saya dapat 1 kali khatam Al-Quran. Waktu itu belum ada HP. Saya bagi alarm. Saya ingin tahu berapa banyak waktu untuk khatam 1 kali. Begitu saya selesai khatam, saya melihat alarmnya, dapat 9 jam 47 menit, kurang lebih 10 jam. Dalam bacaan standar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Hampir 10 jam khatam 30 juz. Sedangkan ada orang 24 jam tidak bisa 1 juz. Soal bisa, saya yakin bisa, tapi belum mau. Masalahnya bukan tidak bisa, belum mau. Saya baca Al-Baqarah 34 menit selesai surah Al-Baqarah. Yang membuat kita bermasalah dan berat menghatam Al-Quran karena ketika mulai membaca Al-Quran suka lihat halaman belakang. Nah, ini yang bikin berat. Baru aja mulai buka halaman belakang 600 sekian, kapan habisnya? Dan jadi lanjut baca Al-Baqarah, ingin tahu ujung surat Al-Baqarah di mana. Lagi baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai baca ya. Pindah halaman. Udah habis surat Al-Baqarah. Mau lihat ujungnya 280. Kapan habisnya? Shadaqallahul azim. Sudah berat. Kenapa? Karena fikirannya ujung kapan habis. Tidak usah fikir kapan habis. Mulai saja. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, teruskan. Sudah merasa puas, tinggal tutup. Tidak usah lihat halaman belakang. Tidak usah lihat. Syaitan tidak akan membiarkan kita berupaya maksimal mengkhatam Al-Quran. Pasti selalu dibisiki oleh syaitan. Tuh lihat halaman belakang. Buat apa? Tidak ada, penasaran. Syaitan tidak akan beri penasaran aja. Saya ingin tahu. Buat tahu apa? Mau tahu ujung surah itu di mana? Saya ingin tahu berapa ayatnya, berapa jumlahnya. Syaitan bisikin terus. Tidak mau. Saya mau baca apa adanya. Ya saya tahu kamu orang ikhlas dan amalannya pasti diterima, tapi tidak apa-apa, penasaran, cuma ingin tahu. Oh gitu. Begitu kita dibukain dan kita turuti, begitu kita buka langsung dibisikin lagi. Akan banyak. Akhirnya terasa terbeban. Kamu kan ada janji, ada urusan, harus ke pasar, belum belanja, belum jemput anak, belum tidur, langsung dibisiki. Sampai kita merasa sudah tidak kuat. Akhirnya kita tutup Al-Quran. Oh gitu ya. Ya udah, terima kasih Syaitan. Malah terima kasih sama Syaitan. Astagfirullahaladzim. Wallahi membaca Al-Quran itu nikmat. Saya ingin cari kalimat ketika membaca Al-Quran. Apa yang saya rasakan wallahi tidak bisa diungkapkan. Saya berpikir berkali-kali apa kalimat yang kira-kira cocok saya bisa sampaikan kepada jamaah dari betapa indahnya dan kenikmatan Al-Quran. Apa yang saya rasakan, saya wallahi ingin semua Bapak Ibu merasakan. Saya berpikir tidak ketemu kalimat, tidak bisa saya gambarkan apa perasaan ketika saya baca.
Akhirnya habis saya berpikir cuma dapat satu kalimat, mudah-mudahan mewakili apa yang saya rasakan. Wallahi Al-Quran nikmat dan miskin, sangat miskin orang yang tidak bisa menikmati Al-Quran. Wallahi itu miskin. Itu miskin yang hakiki, yang tidak bisa mengisi hatinya dengan kalamullah. Ini kalamullah, bukan kitab manusia. Kalau ada pesan-pesan dari WA, ada yang kirim pesan WA dari grup sebelah atau dari teman, tapi isi WA itu adalah pesan-pesan dari guru, pesan-pesan dari ustaz. Apalagi ustaz yang kita kenal, ilmunya sangat bagus, bermanfaat. Kira-kira pesan itu dibaca atau diabaikan? Dibaca kan? Pasti dibaca. Apalagi kalau ada amalannya, kita amalkan. Saking cinta kepada guru kita itu, kepada ustaz itu, kita cinta. Makanya kita menghargai apa ilmu yang dia kirimkan kepada kita. Sama juga Al-Quran, itu pesan-pesan dari Allah, bukan dari ustaz, bukan dari ulama. Al-Quran pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita memperhatikan? Kalau boleh bahasa modern sekarang, Al-Quran WA dari Allah. WA dari Allah. Baca, perhatikan. Kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, yang dimaksud kamu. Hei orang beriman, kamu yang dimaksud. Makanya ketika saya baca ya ayyuhalladzina amanu, saya ingat kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an. Kalau dengar ayat suci Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, dengarlah baik-baik, karena pasti habis ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan. Ketika saya baca dan cara menghayati Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Ya Allah, Allah panggil aku. Ada apa ya Allah? Labbaika ya Allah. Apa perintahmu? Apa laranganmu? Saya segera sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu, memberikan, menarik perhatian, karena ini panggilan. Kecuali mohon maaf kalau ada yang merasa dirinya bukan orang beriman, berarti abaikan aja panggilan itu. Kalau Anda merasa dirinya beriman, ikutilah panggilan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan untuk kita masing-masing. Dan ketika kita baca, tolong diperhatikan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita baca, harus dirasakan apapun ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah kamu. Ini pesan untuk kita. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, kamu yang dimaksud. Kalau Allah yang membahas sifat munafiki, kamu yang dimaksud, supaya hati-hati dari sifat orang munafik. Kalau Allah bahas soal surga, kamu yang dimaksud, bukan orang lain. Itu yang semestinya kita hidupkan dalam perasaan kita. Apalagi kita tingkatkan simak mendengar Al-Quran daripada orang lain. Salah satu kelebihan dan keistimewaan dari Al-Quran, kita dihitung sebagai keluarga Allah. Wallahi Bapak Ibu, ketika saya membayangkan dengan kemuliaan Al-Quran bergabung menjadi keluarga Allah, mau apa lagi? Apa lagi? Keistimewaan seperti ini. Bahkan ijazah Al-Quran, pahamkan ijazah? Ijazah itu ada dua makna. Ijazah tulisan, tulisan seperti sertifikat. Ada ijazah lisan, ada guru menyampaikan ijazah, zikir ini, doa ini, amalan ini disampaikan. Ajastuka, kita jawab qabiltu, saya terima ijazah. Ada ijazah sertifikat tertulis, guru menijazahkan kepada kita ayat Quran atau zikir atau amalan atau fikih atau syair atau apa saja. Dan ini salah satu kelebihan Islam, dan tidak ada di agama yang lain. Islam sangat menghargai dan memperhatikan ijazah sanad. Hadis ada sanad, fikih ada sanad,
Tauhid ada sanad, amalan ada sanad, semua ada sanad. Ini mud, ada sanad. Saya sebutkan mud Madinah, ada sanad sampai kepada sahabat Rasul Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Guru menyampaikan kepada saya, dia terima dari gurunya, dia terima dari gurunya, dan seterusnya, ada susunannya. Buat apa mud ini? Kata guru saya, membawakan dalam sehari-harimu. Buat minum, buat kita ambil beras, buat kita ambil sayuran, selalu gunakan mud. Bahkan Siti Aisyah menggambarkan Rasulullah SAW kalau berwudu, sebagaimana di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kalau Rasulullah SAW wudu menggunakan mud. Dan cukup satu kali ini wudu Nabi Muhammad. Rasul melarang kita mubazzir air, dan ini ada ijazah. Dan kalau ingin tahu dan penasaran mengenai mud, bisa Bapak Ibu buka YouTube. Di channel kami ada saya praktik wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Bahkan saya menemukan riwayat yang sahih, Rasulullah SAW berwudu, habis wudu masih ada sisa 1/3 air di dalam mud. Itu satu mud. Dan alhamdulillah ketika saya praktik, dan sudah ada videonya di YouTube, silahkan bisa Anda buka. Bahkan saya praktik mengukur zakat fitrah bagi mud. Karena kata Zaid bin Thabit, saya mengukur zakat fitrah untuk Nabi Muhammad SAW menggunakan mud di Madinah. Saya sudah sebarkan kepada guru, para habaib, dan ada satu video juga Ustaz Abdul Samad menjelaskan di pandangan fikih apa itu mud. Saya simpan di kamar mandi satu, di dapur satu, di atas kulkas satu. Buat minum saya pakai mud, mandi pakai mud. Kalau Rasul mandi 4 kali, ada riwayat 5 kali mud. Mungkin ibu-ibu 20 kali. Rasul melarang mubazzir air ketika wudu, walaupun wudu di atas sungai yang airnya mengalir. Airnya mengalir saking banyak, tapi dilarang jangan mubazzir air wudu. Saya bertemu dengan seorang habis wudu dan ditambah wudu, semua bajunya basah. Pak, subhanallah, baru habis mandi. Enggak, habis wudu. Habis wudu sudah begini, gimana kalau mandi? Mulai belajar khusyuk dalam salat, langkah awal wudu yang benar. Wudu Nabi Muhammad akan mengantarkan kita bisa khusyuk dalam salat. Orang sekarang banyak berfikir cara khusyuk sambil latihan salat khusyuk, tapi wudunya tidak benar. Mulai dari wudu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Dan yang termulia ijazah Al-Quran. Karena seluruh ijazah, kalau ijazah fikih bersambung kepada orang yang membawa buku fikih, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, ini batasnya. Hadis batasnya sampai Rasulullah SAW, bersambung sanadnya. Mud sampai kepada sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit. Banyak amalan-amalan yang lain. Tapi Al-Quran yang termulia ijazah sanad adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang termulia? Karena nama kita bersambung sampai kepada Allah. Saya belajar dari guru, guru dari guru, guru dari guru, itu namanya talaqi. Ilmu talaqi. Ini yang perlu kita tingkatkan. Apa arti talaqi? Berguru. Apalagi bacaan Al-Quran, terutama suratul Fatihah. Tidak sah salat kita kalau belum sah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering mendengar Ar-Rahman bisa, Ar-Rahim jadi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ar-Rahim? Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu bukan alhamdu. Alhamdu segala puji bagi Allah. Kalau dirubah jadi ha, alhamdu, Allah mati, itu artinya. Nauzubillah. Makanya imam yang belum bisa baca alhamdu dengan benar belum boleh jadi imam. Ganti imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin.
Al-alamin. Iyyaka, bukan iyyaqa. Kita dengar banyak. Ayo baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal iyyaka mudah. Ka bukan qa. Lima ka. Lima sini ka. Ka. Qa. Ka. Qa. Beda tak? Beda suara berarti ada yang salah. Salah terucap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ganti imam. Ku 'alaihim seperti lagi berantem. 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Ganti imam. Banyak yang kita perlu belajar. Bapak Ibu, menghafal Al-Quran tidak wajib, tapi mempelajar Al-Quran huruf demi huruf, memperbaiki bacaannya, itu yang diwajibkan. Sekarang orang terpengaruhi dengan target cepat hafal, tapi bacaannya belum benar. Dan tidak ada susah dalam Al-Quran, tapi kita belum terbiasa. Itu aja. Kalau sudah terbiasa, wallahi mudah Al-Quran. Dan Allah yang menjanjikan sebagaimana di surah Al-Qamar ayat 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Mana yang mau belajar, kata Allah, mana yang mau. Kalau ada kemauan, pasti dapat janji Allah kemudahan. Dan alhamdulillah saya lihat 5 tahun belakangan ini peningkatan perhatian kepada Al-Quran luar biasa, khususnya di kalangan anak-anak. Dan ini berita gembira untuk Indonesia, anugerah dari Allah. Sungguh negeri Arab, jujur saja negeri Arab aja kalah sama Indonesia. Pusatnya Islam, kedatangan Islam, Al-Qurannya di sana, tapi lebih perhatian khususnya di kalangan anak-anak. Apalagi semenjak munculnya acara Hafiz Indonesia, luar biasa tingkatan perhatian kepada Al-Quran. Anak-anak peserta Hafiz Indonesia datang dari kampung, biasanya main-main bersama teman, main-main bola, main-main macam-macam. Mereka begitu kembali dari Hafiz Indonesia, mempengaruhi semua anak di kampungnya dan semua ikut belajar Al-Quran. Satu kampung. Makanya tertutup hati saya semenjak kami terus memperjuangkan acara Hafiz Indonesia. Kita terus mewujudkan program melahirkan dan mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Saya bercita-cita kalau Indonesia negara terbesar penduduk Islam, insya Allah tumbuh. Dan saya selalu berjanji sama Allah akan memperjuangkan sampai mati, menjadikan Indonesia negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz yang bacaannya sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Imam bisa baca sesuai Nabi Muhammad? Sangat bisa. Ada ilmunya dan ada ijazahnya. Dan alhamdulillah program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia sudah jalan. Dan sudah alhamdulillah terwujud ratusan anak-anak dan pemuda-pemuda penghafal Al-Quran di bawah binaan kami. Begitu tamat hafal Al-Quran, kami hadiahkan umrah. Tujuannya sebenarnya bukan umrah saja, tapi tujuan saya, mereka ini yang dikirim ke Madinah sekalian bisa setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah rata-rata mereka dikirim ke sana, kembali lagi dari sana, alhamdulillah membawa ijazah sertifikat yang langsung ditandatangani oleh ulama besar di sana. Karena cita saya orang penghafal Al-Quran di Indonesia, saya tidak mau hanya diakui di Indonesia, saya juga pula ingin mereka diakui di tanah suci. Mohon maaf, ahlul batil
yang membawa kebatilan. Mereka bekerja keras, yang menjadi musuh Islam, musuh Al-Quran. Mereka bekerja keras, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan hartanya, menghabiskan fikirannya untuk menghancurkan Islam, menghancurkan Al-Quran, dan menghancurkan umat Islam. Kita jangan kalah sama mereka. Kita harus juga bekerja keras, habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan harta untuk Islam, untuk Al-Quran. Kalau mereka punya tujuan menghancurkan Islam dan umat Islam, kita tidak ada tujuan untuk menghancurkan mereka. Kita justru bekerja keras demi untuk membawa mereka dan supaya mereka merasakan Islam itu rahmatan lil alamin. Niat mereka buruk, tapi niat kita baik. Wallahi indahnya Al-Quran. Cukup yang membuat kita bangga. Ini kalamullah, bukan kalam manusia. Tolong tingkatkan perhatiannya kepada Al-Quran. Kalau tidak bisa hafal, tak apa-apa. Yang penting kita rutinkan baca terus. Angkat, bangkitkan tahsinul tilawah di masjid-masjid. Sisakan waktu. Sudah mau sampai kapan urus dunia? Habis urus dunia 60 tahun, 70 tahun masih tetap susah dan miskin, stres, tak bakal selesai, tak bakal puas dari urusan dunia. Tolong sempatkan, sisakan waktu untuk Al-Quran. Karena Al-Quran adalah imam kita, Al-Quran budiman kita, Al-Quran yang membawa keselamatan buat kita, kebahagiaan buat kita, perlindungan dari segala bahaya dan keburukan. Dan ada satu hal yang mohon diperhatikan, dan ini salah satu sunnah yang cukup bisa dikatakan hilang di tengah masyarakat Indonesia. Ketika saya tadi jadi imam, waladhdallin, saya dengar jamaahnya amin, sedangkan saya belum ucapkan amin. Buru-buru amin duluan. Sah salatnya, tapi tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kalau imam ucapkan amin, aminlah wahai makmum. Barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat, akan diampuni oleh Allah dosa lalu. Subhanallah. Hanya dengan ucapan amin yang tepat, pas, akan mendapatkan ampunan dosa lalu. Subhanallah. Cuma ucapan amin dapat ampunan. Terus gimana caranya? Katanya amin kita harus sesuai aminnya malaikat. Mohon maaf, kita kan tidak tahu malaikat ucapan amin malaikat. Kita kan tidak dengar ucapan amin malaikat. Tandanya apa? Malaikat tidak mendahului imam ucapan amin. Itu aja tanda. Malaikat tidak mendahului imam baca amin. Terus gimana caranya? Waladhdallin. Begitu imam baru makmum amin. Makanya imam harus mengerti masalah itu. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, supaya jadi imam dia bisa sesuaikan. Kadang-kadang ada imam, pernah saya isi di salah satu masjid, kemudian imam rawatib jadi imam. Saya sebenarnya lebih milih imam rawatib. Saya tidak suka jadi imam. Saya pensiun, sudah tua. Saya tidak suka jadi imam karena tanggung jawab berat. Imam ini sebenarnya bukan sebuah kemuliaan, tapi sebuah tanggung jawab. Aku heran kadang-kadang orang maksa-maksa dirinya jadi imam, bahkan marah kalau tidak jadi imam. Iya, saya imam, saya paling tua di masjid ini, saya paling lama, saya mestinya jadi imam. Suruh baca Al-Fatihah tidak bisa baca. Imam ini bukan sebuah hal-hal yang kita banggakan, yang kita justru berat tanggung jawaban. Makanya saya kalau tidak dipaksa saya tidak mau. Imam.
Jemaah minta untuk jadi imam. Astagfirullahaladzim. Imam rawatib. Ada satu masjid imam rawatib. Dia baca habis waladhdallin, diam. Saya juga diam. Tapi makmum sudah amin. Saya belum mau ucapin amin. Saya tunggu memberi jeda. Kemudian baru saya bilang amin. Habis salat saya tanya, mohon maaf imam, antum kayaknya lupa baca amin. Enggak, dia bilang saya baca di hati. Gimana kalau baca di hati? Saya tidak tahu. Malaikat pun tidak bakal tahu apa yang kamu baca di hati. Malaikat tidak mendahului imam baca amin. Jadi makmum tolong jangan berlama-lama ucapin amin. Waladhdallin, amin. Dan baca amin sama dengan baca Yasin, sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Amin. Kita dengar anak-anak. Amin. Repot di masjid. Apalagi pas suasana Ramadan sama anak-anak. Amin. Yasin. Ini menjadi amalan. Jangan mendahului imam baca amin. Insya Allah diampuni semua dosa kita, dosa yang. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya akhiri. Tolong perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat suci Al-Quran. Jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Wallahi berkahnya luar biasa. Wirid, kalau saya punya wirid setiap hari khatam suratul Baqarah, itu wirid. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratul Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah, wa la tastati'uha al-baqarah." Bawalah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, bakal nyesal, kata Rasul. Bakal nyesal. Wala tastati'u al-batalah. Suratul Baqarah tidak bisa dilawan oleh tukang sihir, gangguan jin, gangguan syaitan. Tidak ada orang mereka yang bisa mengganggu kita kalau kita membawa suratul Baqarah. Kalau ada orang niat jahat sama kita, ingin menghancurkan keluarga kita melalui sihir, dia tidak bisa selama kita merutinkan suratul Baqarah. Kalau tidak bisa dikhatamkan suratul Baqarah dalam satu hari, tidak apa-apa 2 hari, tidak apa-apa 3 hari, tidak apa-apa 1 minggu. Tapi begitu selesai suratul Baqarah, mohon ulang lagi. Jadikan wirid yang tidak boleh ditinggal. Bacakan di dalam rumah. Wal baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu min. Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, syaitan bakal lari, kabur, tidak bisa tahan di rumah yang ada bacaannya suratul Baqarah. Banyak manfaat. Wallahi dahsyat Al-Quran, ajib, indahnya, kenikmatannya, keistimewaannya. Dapat 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata guru saya, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, baca Al-Quran. Ini Allah sedang berbicara. Mohon doa restu, mohon doakan. Mudah-mudahan perjalanan kami terus sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Saya selalu berdoa. Sudah sekian tahun saya tidak pernah tinggalkan doa ini, yang saya artikan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Apalagi habis saya kemarin ditusuk, saya tingkatkan lagi. Ya saya bilang, ya Allah jangan dulu mati ya Allah. Tidak boleh ya Allah, jangan dulu. Mohon ya Allah jangan dulu saya mati, sampai selesai tugasku melahirkan dan mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau sudah menjadi kenyataan, ya Allah tidak apa-apa cabut nyawa saya. Dan Alhamdulillah sudah terbangun dari jumlah 100 markas, sudah puluhan markas tahfiz Quran yang kita bangun.
di Purwakarta, di Purbalingga, di Bandung, di Cicalengka, di Jatiluhur, di Jakarta, di Cipanas, di Lombok, sampai di Bali, sampai di Surabaya, di beberapa daerah di Jawa Timur, dan insya Allah salah satunya di Kota Malang. Dan kita terus memperjuangkan. Tidak boleh kita merasa lelah, tidak boleh kita lemas, tidak boleh malas, dan tidak boleh batas semangat. Ketika saya kemarin habis diuji oleh Allah SWT dalam tusukan, saya dibawa ke rumah sakit, habis dijahit, masih lukanya basah, saya diantar ke hotel. Saya tanya sama paling, kami kok dibawa kemana? Di hotel. Saya mempandangi wajah mereka, nampaknya batas semangat, dan mereka sudah menimbulkan kekhawatiran. Biar saya istirahat aja, biar aman. Saya bilang subhanallah, sekali aja ditusuk sudah takut. Boleh bawa ke hotel cuma hanya satu, ganti baju dan terus jalan lagi, karena masih ada acara tabligh akbar habis maghrib sama habis isya. Saya tidak mau. Lebih baik saya mati di dalam perjalanan dakwah daripada saya mati di hotel. Buat apa batas semangat? Kita harus semangat. Ini Al-Quran, kita memperjuangkan Al-Quran. Orang-orang munafikin mempermainkan Al-Quran. Orang munafikin memperjuangkan kebatilannya. Masa kita kalah sama mereka? Kita di atas kebenaran, as-siratul mustaqim, wan nurul mubin, wa hablullahil matin. Kita di atas kebenaran, harus kita berani dan harus kita semangat. Ini jihad kita untuk mengangkat Al-Quran, membangkitkan Al-Quran di negeri kita Indonesia. Karena saya percaya dan yakin solusi untuk negeri kita Indonesia Al-Quran, kembali pada Al-Quran. Solusi politiknya, ekonominya, sosialnya, perubahan akhlaknya kembali pada Al-Quran. Kalau kita tingkatkan perhatian kepada Al-Quran, berakhlak, akhlakul Quran, itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita berharap Allah kirimkan kepada negeri kita pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, harus kita tingkatkan akhlak. Kalau kita meniru akhlak Nabi Muhammad melalui perhatian kita kepada Al-Quran, Allah kirimkan pemimpin yang akhlaknya akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti akhlak Nabi Muhammad bukan di saat kita lagi santai senang, tapi terbukti akhlak Nabi Muhammad ketika tertekan dengan ujian. Baru akan tahu apakah akhlak Nabi Muhammad atau akhlak jahiliyah. Di saat terpancing, di saat emosi, di saat ujian, di saat musibah kita hadapi, akan terbukti apakah kita meniru Nabi Muhammad atau meniru orang-orang jahiliyah. Makanya kalau ingin kita tingkatkan akhlak Nabi Muhammad, kembali kepada Al-Quran. Karena Allah gambarkan Nabi Muhammad, kalau Allah ingin memuji Nabi Muhammad, satu kalimat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu sangat agung, bukan kata mulia lagi, karena kata azim lebih tinggi dan dahsyatnya maknanya daripada karim. Makanya Allah tidak sebutkan akhlakmu mulia, tapi akhlakmu sangat agung. Dan seketika saya ditanya sama media dan wartawan, kok bisa bertahan, bisa bersabar, bisa menghadapi termasuk orang menusuk saya? Saya bilang jawabannya sederhana. Saya hanya ingin meniru akhlak Nabi Muhammad, itu saja. Saya tidak punya apa-apa. Wallahi Bapak Ibu, saya tidak punya apa-apa. Saya bukan orang hebat, saya bukan waliullah, bukan orang yang suci, tapi selalu di hati saya dan selalu saya tingkatkan, ya Allah tolong, saya ingin hanya meniru Nabi Muhammad. Meniru Nabi Muhammad dalam segala hal, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, bersama tetangganya, bersama musuhnya, bersama Yahudi, bersama Nasrani, bersama siapapun. Ya Allah, saya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Itu yang selalu saya tingkatkan. Wallahi sederhana. Kalau bisa kita bangkitkan akhlak Nabi Muhammad, wallahi berubah nasib negeri ini. Kita menghadapi krisis akhlak, bukan krisis pemerintah, bukan krisis ekonomi, bukan krisis
politik, tapi krisis akhlak yang menjadi masalah kita. Dan Allah menjaminkan kemuliaan akhlak satu umat, Allah makmurkan negerinya, dan kehinaan akhlak satu umat akan Allah hancurkan negerinya. Kuncinya di akhlak. Kalau saya boleh padatkan agama dari A sampai Z, isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, saya kumpulkan, saya padatkan, saya ambil kesimpulannya, tidak akan menemukan yang lebih mulia daripada akhlak mulia. Bahkan orang yang bermulia akhlaknya bisa meraih derajat tertinggi di dalam surga Allah, melebihi derajat ahli tahajud dan ahli puasa. Itu orang yang bermulia akhlak, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah SWT. Makanya ayo mari kita sama-sama tiru Nabi Muhammad. Pemuda-pemuda kita zaman sekarang, anak-anak idola mereka adalah artis Korea, idola mereka pemain bola. Anak-anak kita minta beliin baju sambil nangis-nangis. Minta baju yang ada tulisan Ronaldo, yang ada tulisan Messi. Saya juga punya idola. Idola saya Nabi Muhammad. Figur saya Nabi Muhammad. Teladan saya Nabi Muhammad. Imam saya Nabi Muhammad SAW. Dan kita praktikkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan akhlak agar kita bisa meniru Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itulah akhlaknya Al-Quran. Ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad, Siti Aisyah menjawab sederhana, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Mohon doa, mohon doakan. Saya mohon sekali kepada Bapak Ibu, tolong doakan kami agar terus melanjutkan perjuangan ini. Saya sampai merayu dan berhasil menghadirkan 7 adik kandung saya ke Indonesia untuk ikut memperjuangkan Al-Quran. Saya bersaudara 12 timnas. Saya hadirkan 7, alhamdulillah. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan supaya mereka tidak bosan di Indonesia dan minta cepat pulang ke tanah suci, saya langsung nikahkan di Indonesia. Jangan, ini istri kamu, ini istri. Yang perempuan saya nikahkan sama laki-laki itu. Yang laki-laki saya nikahkan sama orang Indonesia. Jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Dan saya bilang sama adik-adik saya, kalau kalian datang buat jalan-jalan, udah diam aja di Madinah, tidak usah datang. Saya tidak bisa janji gaji, saya tidak bisa menambahkan penghasilan, saya tidak bisa bantu urusan dunia. Kalian datang mau untuk memperjuangkan Al-Quran, silahkan. Kalau tidak mau, diam aja di Madinah. Madinah lebih baik. Tanah suci Madinah, mulia Madinah, aman Madinah. Kalau di Indonesia ada 1000 wali, masih di Madinah lebih mulia. Ada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kalian datang untuk memperjuangkan Al-Quran, ayo silahkan datang. Alhamdulillah berhasil 7 adik. Saya ada 1 adik, saya ingin masih sampai sekarang saya merayu dia. Usianya baru 34, tapi dia ulama besar di Madinah. Baru saja kemarin oleh kerajaan memberikan kursi ulama di Masjid Nabawi. Dia sangat alim dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dan dalam bidang bahasa Arab itu sendiri. Dan dia sangat mendalami ilmu warisan, ilmu faraid. Sangat betul-betul. Kalau saya punya persoalan fikih atau persoalan hadis, saya suka rujukan kepada dia. Adik saya. Dan sudah dia sampai S3 dua kali. S3 di University Madinah sama S3 di University namanya Taibah. Dan saya merayu sampai sekarang. Sampai saya pernah goda dia, sini ada perempuan cantik-cantik buat kamu. Tapi nampaknya tidak terpengaruhi. Masih dia mau. Dia bilang saya sudah nikah sama ilmu. Belum mau. Doakan mudah-mudahan. Kalau dia bisa datang di sini, Masya Allah, suaranya sangat merdu. Bisa anda buka di YouTube, Syekh Yahya Jabir. Yahya Jabir. Subhanallah, suaranya Masya Allah, indah banget. Dan dia hafal Quran dengan qiraat. Doakan mudah-mudahan saya bisa sampai sekarang masih merayu dia untuk saya bisa hadirkan ke Indonesia. Karena dengan hadirnya beliau, Masya Allah, banyak pasti manfaat yang kita bisa bagikan. Doakan mudah-mudahan terus kita melanjutkan perjuangan. Dan saya harap
program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia bukan milik Ali Jabir atau keluarga Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal saleh kita bersama. Walaupun kita tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi kita ikut mensupport, kita ikut memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran, dan perjuangan kita menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Selepas ini saya tutup doa. Sebelum saya tutup doa, izinkan panitia sampaikan sedikit, tapi habis ini insyaAllah kita akan kembali tutup doa. Mohon maaf Bapak Ibu, kesabarannya sedikit. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali. Baik para ayah dan para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di pagi yang penuh berkah ini, yang insyaallah Allah limpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Apalagi ini majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah. Yakinlah bahwa sekarang malaikat ada di kanan kiri kita untuk jadi saksi bahwa yang hadir di sini merupakan hamba-hamba pilihan Allah, yang Allah nanti akan kumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sekarang ada di kanan kiri kita untuk mengaminkan setiap doa-doa kita. Dan insya Allah nanti malaikat yang akan mengusulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaporkan apapun yang kita lakukan sekarang yang ada di sini, insya Allah jadi amal ibadah kita semua. Maka dari itu insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini dan penuh berkah ini, kekuatan sedekah subuh itu luar biasa. Maka dari itu malaikat sekarang jadi saksi, kita tunjukkan bahwa betul-betul kita ini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang betul-betul mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu insyaallah pada pagi hari ini kita manfaatkan waktu mustajabnya doa ini, kita manfaatkan tempat yang insyaallah ditetapkan Allah jadi tempat mustajabnya doa ini, dan yakinlah yang hadir di sini merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang Allah mantapkan nantinya. Allah meringankan langkah kakinya untuk bisa hadir di rumah Allah yang indah dan suci ini. Maka dari itu insyaallah nanti akan ada para relawan dari panitia lokal masjid untuk berkeliling memfasilitasi para ayahanda dan para bunda yang ingin menitipkan infak terbaiknya pada pagi hari. Jangan biarkan kantongnya lewat begitu saja, dan jangan biarkan uangnya masuk begitu saja. Titipkan doa terbaiknya, karena insya Allah bertawassul kepada amal itu boleh. Maka dari itu insya Allah melalui sedekah pada pagi hari ini, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui infak terbaik pada pagi hari ini, semoga jika kembali Mekah Raya dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nomor rekeningnya diumumkan nanti setelah ini iya, untuk bisa masuk di hadapan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nggak bawa mau transfer, nanti ada itunya, ada kuponnya, untuk bisa beribadah kembali di Masjid Nabawi bersama dengan seluruh keluarga kita insyaallah. Ya Allah, semoga dari sedekah kita pada pagi hari ini, anak keturunan kita jadi para penghafal Quran, jadi hafiz dan hafizah yang nantinya bisa mempersembahkan mahkota untuk kita kedua orang tuanya di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu insyaallah silakan titipkan doa terbaiknya juga beserta dengan infak terbaiknya. Jangan biarkan kantongnya lewat begitu saja, dan jangan biarkan uangnya masuk begitu saja, tapi titipkan doa terbaiknya. Semoga betul-betul pagi ini memang sudah ditetapkan Allah jadi waktu mustajabnya doa, dan insya Allah tempat ini pun sudah ditetapkan Allah jadi tempat mustajabnya doa. Dan semoga hamba-hamba Allah yang ada di sini merupakan hamba-hamba yang Allah pilih untuk diijabah hajat-hajatnya insya Allah. Maka dari itu nanti sebelum kita tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jabir di akhir acara, kita akan bersama-sama ambil keberkahan dari beliau insya Allah. Syekh Ali Jabir membawakan kenang-kenangan dari Jakarta. Ini adalah buku beliau yang berjudul Amalan Ringan Paling Menakjubkan. Buku ini sebetulnya hanya akan diwakafkan atau dihadiahkan kepada para jamaah yang ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Jadi di sini bukan jual beli, tapi ini adalah program sedekah terbaik. Karena apa? Syekh Ali tidak akan mampu memberikan yang sebanding dengan apa yang dikeluarkan oleh para jamaah sekalian. Apa yang nantinya para jamaah dapat tidak akan sebanding dengan apa yang para jamaah keluarkan, karena betul-betul hanya Allah yang mampu memberikan balasan terbaik atas setiap apapun yang dikeluarkan oleh para jamaah sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan, program ini adalah program sedekah terbaik, bukan program
jual beli insyaallah. Maka dari itu para jamaah sekalian, saya yakin, aku yakin ada di sini. Program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bukan jadi cita-cita Syekh Ali Jaber saja, tapi ini jadi cita-cita kita bersama menjadikan Indonesia ini negaranya para penghafal Al-Quran insyaallah. Mungkin kita belum bisa hafal Quran sekarang, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Insya Allah dengan kita mendukung dan ikut bergabung di dalam mewujudkan program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, dan juga untuk program 100 markas mahir Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber, insya Allah kita betul-betul nantinya memang ditakdirkan Allah untuk nantinya bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dari anak-anak para hafal Al-Quran insya Allah. Maka dari itu pada kesempatan pada pagi hari ini kami ingin membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini. Ayahanda dan para bunda nanti cukup mengangkat tangan kemudian maju ke depan. Nanti saya akan pandu di nominal tertentu. Insya Allah nanti setelah maju, ayahanda dan para bunda akan mendapatkan buku ini langsung dari Syekh Ali Jaber, wakaf buku ini langsung dari Syekh Ali Jaber kepada para jamaah. Setelah itu nanti ada teman-teman saya di belakang sudah bersiap untuk mencatatkan nama dan nomor telepon ayahanda dan para bunda. Setelah itu nanti ayahanda dan para bunda akan mendapatkan nomor rekening. Nomor rekening itu digunakan untuk mentransfer donasinya. Bisa ditransfer besok atau lusa, silahkan ayahanda dan para bunda yang tentukan nantinya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kami membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda pada pagi hari ini untuk bisa menjadi keluarga besar para penghafal Al-Quran dan untuk menjadi keluarga besar di dalam program mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Dan saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini. Maka dari itu insya Allah siapapun nanti yang maju, insya Allah sudah tidak ada ria di sini. Karena saya yakin kun fayakun Allah yang bekerja pada pagi hari ini. Allah yang mantapkan hati para hamba-hambanya. Allah yang ringankan langkah kaki para hamba-hambanya untuk bisa ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, pengembangan dakwah Quran, serta mewujudkan program 100 markas mahir Quran. Makanya saya nanti tolong dibantu zikir sekuat-kuatnya, sholawat sekuat-kuatnya, supaya Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung. Dan kita nanti akan tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini insya Allah. Dan kita akan ambil keberkahan juga dari Syekh Ali Jaber. Maka dari itu insya Allah di kesempatan ini, karena waktunya terbatas, cepat saja nanti siapapun yang memang sudah Allah mantapkan hatinya untuk bisa bergabung bersama. Maka dari itu bismillahirrahmanirrahim, saya tolong dibantu sholawat sekuat-kuatnya, zikir sekuat-kuatnya, supaya Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini. Maka dari itu, untuk yang ingin bergabung dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, uangnya tidak harus hari ini, senilai 3 juta rupiah. Yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Ada 2 orang, saya tolong dibantu takbirnya sekuat tenaga. Takbir, Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Sudah ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang para bunda yang ada di belakang. Di atas pun juga boleh perlahan-lahan saja turun ya, tidak perlu buru-buru. Boleh langsung turun untuk bisa mendapatkan wakaf bukunya langsung dengan Syekh Ali Jaber, untuk bisa bersama-sama mencatatkan nama dan nomor teleponnya insyaallah. Pada pagi hari ini, pagi yang penuh berkah ini, kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Kita akan tutup doa bersama nantinya bersama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan bermunajat bersama. Kita akan manfaatkan waktu yang sudah Allah tetapkan jadi waktu mustajabnya doa ini. Jadi insya Allah juga tempat ini sudah ditetapkan Allah jadi tempat mustajabnya doa ini. Dan pastinya siapapun yang mengangkat tangan, siapapun yang maju, betul-betul Allah yang takdirkan, Allah yang kehendaki. Dan saya yakin, aku yakin berkah doa dari para jamaah yang ada di sini. Maka dari itu sekali lagi saya membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber, dan untuk mewujudkan program 100 markas mahir Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber, uangnya tidak harus hari ini, senilai 3 juta
rupiah. Silahkan bergabung bersama kami untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Silahkan nanti uangnya bisa ditransfer besok atau lusa, silahkan ayahanda dan bunda yang tentukan insyaallah. Maka dari itu terus saya tolong dibantu zikir sekuat-kuatnya, selawat sekuat-kuatnya, supaya Allah kirimkan terus pasukannya untuk bisa ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber, dan juga untuk mewujudkan program 100 markas mahir Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Insya Allah bukunya memang terbatas, hanya ada 40 incis saja. Maka dari itu pastikan yang sudah berniat, insya Allah semoga dari 40 orang yang akan maju, salah satunya adalah saya. Bismillahirrahmanirrahim, segera berangkat untuk kemudian mengangkat tangan dan kemudian maju ke depan untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Sekali lagi saya ingin membuka kesempatan, kami ingin membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber, dan juga untuk mewujudkan program 100 markas mahir Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber di masjid ini. Saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini. Yang ingin bergabung dengan nilai donasi senilai 3 juta rupiah, silahkan untuk bisa maju ke depan, bisa mencatatkan nama dan nomor telepon insyaallah. Sekali lagi saya mengucapkan jazakallahu khair, barakallahu fikum kepada para jamaah yang sudah ikut bergabung, yang insyaallah mungkin para jamaah yang belum punya kesempatan untuk bisa bergabung, insyaallah di depan kami juga punya program belanja sambil sedekah ya. Insyaallah di depan ada booth susu kambing yang nama milik Syekh Ali Jaber. Insyaallah dengan membeli susu tersebut sudah ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, karena hasil penjualan dari susu kambing tersebut kami gunakan juga untuk bisa mensukseskan dan mewujudkan program 1 juta penghafal Al-Quran. Jadi sekali lagi untuk para jemaah, nanti setelah ditutup doa pulang belum bisa berkesempatan maju, insyaallah di depan ada booth susu kambing atau milik Syekh Ali Jaber. Silakan nanti para bunda dan para ayahanda bisa mampir ke booth kami, niatkan saja beli susunya sambil sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membeli susu ini juga termasuk di dalam program sedekah untuk mewujudkan program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Sekali lagi saya sampaikan kepada para bunda yang ingin ikut bergabung maju, silakan ya. Saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini, senilai 3 juta rupiah. Silahkan untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Bagi yang memang belum berkesempatan maju, sekali lagi kami punya program jihad ekonomi, belanja sambil sedekah dengan membeli susu dari susu kami Syekh Ali Jaber. Insyaallah ikut bergabung juga di dalam mewujudkan program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber, karena hasil penjualannya insyaallah juga akan digunakan untuk program pengembangan dakwah Quran serta untuk mewujudkan program 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Baik, karena waktunya terbatas, kita akan segera tutup. Jadi untuk para jemaah yang ingin ikut bergabung silahkan ya, yang sudah ada di depan silahkan bisa bergabung bersama untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Insyaallah sudah ada teman-teman saya yang bersiap untuk membantu para jemaah sekalian untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Sekali lagi pastikan jangan beranjak terlebih dahulu, karena insyaallah kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Kita akan ambil keberkahan, kita akan berdoa bersama, bermunajat bersama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Kita akan memanfaatkan khususan yang Allah berikan itu kepada Syekh Ali Jaber. Insyaallah Syekh Ali Jaber sedang safar, dan janji Allah tidak akan menolak permintaan hamba-hambanya yang sedang bersafar. Maka dari itu insyaallah semoga nanti kita bisa tutup majelis ilmu yang penuh berkah ini bersama-sama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan bermunajat bersama ya. Kita akan bermunajat bersama dengan Syekh Ali Jaber. Baik, setelah menerima wakaf bukunya silakan bisa bergerak ke belakang untuk bisa nantinya dicatatkan nama dan nomor teleponnya insyaallah ya oleh para panitia sekalian. Sekali lagi saya ingin membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber, dan kita akan ambil keberkahan insyaallah di akhir acara ini. Kita akan tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan bermunajat bersama di pagi yang penuh berkah ini insyaallah. Baik,
silakan karena waktunya sangat terbatas, cepat panitia bisa dibantu untuk bisa dipercepat untuk para jamaah yang ikut bergabung dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Insyaallah saya masih melihat terus Allah kirimkan pasukan-pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Panitia yang ada di luar bisa dibantu untuk bisa mendistribusikan bukunya kembali karena insya Allah persediaan bukunya terbatas ya. Silakan untuk panitia dari Majelis Duha Nasional untuk bisa mengirimkan atau mendistribusikan bukunya kembali masuk untuk bisa nantinya masih kita distribusikan kepada para jamaah insya Allah. Terus Allah kirimkan pasukan-pasukan yang bisa ikut bergabung di dalam program ini, di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran insya Allah. Sekali lagi bagi para bunda yang mungkin atau ayah yang belum berkesempatan maju ke depan insya Allah, di depan kami juga menyediakan program yaitu belanja sambil sedekah, program jihad ekonomi yang insya Allah hasil penjualannya juga akan kami gunakan untuk program pengembangan dakwah Quran, pembibitan penghafal Al-Quran serta pembangunan 100 markas mahir Quran insya Allah. Maka dari itu dengan membeli susu kambingnya insya Allah juga sudah ikut program sedekah untuk menjadikan atau mewujudkan program 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir insya Allah. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair kepada para jamaah sekalian. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata. Kita akan segera tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jabir. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini insyaallah. Sekali lagi saya ucapkan barakallahu fikum kepada para jamaah sekalian, jazakumullah khair kepada para jamaah yang sudah ikut, dan saya yakin siapapun yang maju sekarang, kita yakin berkah doa dari para jamaah juga yang sekarang hadir di sini insyaallah. Maka dari itu betul-betul Allah turunkan kun fayakun. Kun fayakun Allah bekerja pada pagi hari ini. Allah kehendaki hamba-hambanya pada pagi hari ini yang bisa ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir, dan juga untuk mewujudkan program 100 markas mahir Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Baik, saya hitung mundur dari 10, 9. Kita akan segera tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jabir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, yang sudah ada di depan, saya sekali lagi mengucapkan jazakumullah khair kepada para jamaah sekalian. Kesempatan donasi sudah kami tutup, akan segera kita tutup doa. Silakan yang sudah ada di depan segera bisa untuk bergabung, untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya dan menerima wakaf bukunya langsung dari Syekh Ali Jabir. Silakan panitia bisa dipercepat ya, bagian dokumentasi bisa dipercepat untuk bisa ya membantu mempercepat, karena insya Allah Syekh Ali Jabir harus melanjutkan safari dakwahnya kembali. Insya Allah masih ada beberapa titik lagi di Kota Malang. Mohon doanya semoga Allah limpahkan rahmat dan berkah juga untuk Syekh Ali Jabir, selalu dikaruniakan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diringankan setiap langkah dakwahnya, dan semoga betul-betul cita-cita kita bersama di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir bisa terrealisasi, dan mohon doa restunya semoga salah satu dari 100 markas mahir Quran insya Allah ada di Kota Malang. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada para jamaah sekalian yang sudah ikut bergabung dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Dan saya sampaikan, mungkin yang belum berkesempatan maju, insya Allah di depan kami ada program belanja sambil sedekah jihad ekonomi. Bisa datangi booth susu kambing utama milik Syekh Ali Jabir insya Allah. Dengan membeli susu kambingnya insya Allah juga ikut bergabung di dalam program sedekah. Yang insya Allah dengan membeli susu tersebut, hasil penjualannya juga kami gunakan untuk program pengembangan dakwah Quran, kemudian juga untuk pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, dan juga untuk pembangunan 100 markas mahir Quran insya Allah.
Barakallahu fikum. Baik, segera akan kita tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jabir. Kita akan ambil keberkahan dari beliau. Kita akan ambil juga keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini, insyaallah. Masih tersisa satu. Baik, kita akan segera tutup doa. Setelah ini saya akan berikan waktu sepenuhnya kepada Syekh Ali Jabir untuk bisa memimpin